Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar untuk kita semua ya. Tata cara bagaimana kita di dalam mengerjakan tugas-tugas di classroom ya. Ini untuk kelas 1 dan kelas 12. Ini sama secara pengerjaannya ya. Jadi ini ada kelas 10 TPU, kemudian kelas teknik mesin 1, kemudian 12 mesin 2, 10 mesin 2, dan kelas 11 mesin 1 ya. Nah, kita ambil yang kelas ini ya, mesin 1 ya. Nah, misalnya di classroom di teknik mesin 1 ya. Kita lihat di Android kalian di tugas kelas. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ada tugas 1, kemudian tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 ya. Berarti kan kita lihat yang tugas 1 dulu, jadi satu-satu, jadi nggak bisa ini secara merta langsung dikerjakan sekali, jadi harus dibaca. Kita klik tugas 1 ya. Nah, nanti akan, ini masih belum dikerjakan ini ya, jadi masih 0 yang belum masuk, belum menyerahkan ya. Baru kita klik materinya dulu, jadi tidak bisa secara serta-merta dikerjakan ya. Nah, ini kita baca ya. Jadi tujuannya, kemudian ada 3 itu ya. Nah, kita terus tes awalnya. Nah, ini tidak usah dimasukkan di pengerjaan, jadi kalian sendiri menebaknya. Kemudian kegiatan intinya adalah ini ya. Nah, mohon disalin di buku Anda. Inilah yang harus disalin di buku ya. Tentukan ABC nya dari persamaan ABCD, jadi nanti dijawab. Ini ditulis di buku kemudian dijawab. Contoh misalnya yang A, 2x kuadrat plus x min 8, maka untuk jawaban A itu A nya adalah 2, B nya adalah plus 1, dan C adalah min 8, dan seterusnya. Ingat ya, ini dikasih tugas 1. Oke ya, lanjut kita cek. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat, ini bentuk umumnya ya. Cara penyelesaiannya ya, bisa dengan pemfaktoran, kuadrat sempurna, rumus ABC. Contoh ini disalin di buku ya. Bagaimana caranya ya, kita klik aja dari sini, dengarkan, kemudian ditulis di buku Anda ya, seperti ini. Jadi dengarkan, ditulis, disalin di buku ya. Lanjut, jangan lupa absen. Nah, ini tadi buku ya, jadi semua di buku. Kita lanjut, kemudian C, grafik fungsi kuadrat. Ini materi ringkasnya seperti itu. Nah, umpan balik ini tidak usah di posting, jadi langsung masuk ke dashboard Bapak. Jadi kita klik saja, kerjakan kalau sudah paham ya. Nah, tulis nama, kemudian pilih kelas, absen beberapa, dan seterusnya. Ini langsung masuk ke dashboard Bapak, jadi tidak usah di screenshot. Kalau sudah merasa mengerjakan pasti ada di dashboard Bapak. Oke ya, ini salah satu cara pengerjaan. Ini untuk yang tugas 1. Kemudian tugas 2 hampir mirip. Jadi untuk kelas 11 itu sama, jadi memang harus dibaca ini. Nah, kita klik materinya. Oke ya, kita lihat dulu, jadi nggak bisa serta-merta langsung menyontek, nggak bisa, harus dibaca di rumah. Ini kan mulai dari hari ini, jadi dicicil lah, 1 hari 1 tugas, nggak ada tuh, ada waktu kan. Ini tes awal tidak usah, hanya kalian tebak aja seperti ini contoh-contohnya ya. Kemudian topik 1, jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar ya. Ini materi ringkasnya ya, dibaca. Kalau memang perlu tulis ya perlu tulis, kalau enggak ditulis nggak apa-apa ya, jadi dipahami. Nah, kemudian ini latihan soal. Ini yang harus disalin di buku kamu, kalian kerjakan ini soal 1, 2, 3 mengacu pada materi yang ini. Nah ya,
Kemudian ini sudah ada perintah, silakan disalin jawaban di buku, kan ada perintahnya. Kemudian selanjutnya umpan balik tidak usah. Jadi kalau sudah merasa paham, baru kerjakan ini ya, dengan mengerjakan materi, analisis materi, kemudian mengerjakan soal di buku. Ini nanti diposting di Classroom sebagai tugas 2 ya. Untuk yang umpan balik 2 ini nanti langsung ke dashboard Bapak, langsung klik saja ya, klik. Nah ini formnya langsung kayak tadi. Nah seperti itu kan. Nah, tulis nama, pilih kelas, absen, dan seterusnya. Nggak usah diposting, kalau merasa mengerjakan pasti ada di dashboard Bapak. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan. Nah ini sampai ke ini topik 2 ya. Kita lanjut ke topik 2. Ini nanti ada berarti di buku kan ada ini kan, kita ulangi. Jadi ini menyalin ya, tugas 2 menyalin ini menyalin, kemudian ini tidak usah, langsung kerjakan. Kemudian topik 2 ya, ini tentang diskriminan ya, diskriminan ya. Nah ini nanti diskriminan masuknya masukkan di mana, di sini ya. Nah, ya ini tujuan diskriminan masalahnya ya, semua masuk ke sini ya. Nah, kemudian ini materi ringkasnya. Nah ini dikerjakan di buku lagi, diteruskan, dikasih judul diskriminan itu kan. Atasnya kan ini persamaan mengacu pada materi ini ya. Ini jumlah selisih, ini jumlah selisih dan perkalian. Nah ini kemudian topik 2 nya diskriminan. Ini materi ada 2, 1, 2 saja. Nah, kemudian umpan balik ini tidak usah di posting. Jadi ada dua umpan balik di pada tugas 2. Jadi nanti masuk di dashboard Bapak ya, seperti itu. Nah, silakan nanti yang masih belum mendengarkan bisa tanya temannya ya. Kita lanjut. Tugas 3. Perhatikan, tugas 3 diklik saja sini ya, materinya. Itu tidak bisa nyontek, harus diperhatikan, dibaca. Jadi dicicil mulai sekarang ya. Ini pengertiannya seperti ini ya. Ada metode substitusi, ada metode trigonometrik. Nah sekarang lanjut. Nah ini teorinya seperti ini, konsepnya ya. Nah baca sedikit, dipahami, kemudian kita teruskan. Diskusi dan tugas 3 ini ditulis. Jadi materi ini ditulis. Bagaimana cara mengerjakannya? Kamu lihat di YouTube, mendengarkan YouTube di sini. Nah kita lihat ya. Nah ini sebagai penjelasan tadi. Jadi terus itu mendengarkan YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan absen di sini ya. Nah nanti dengarkan, silakan. Nanti penjelasannya sudah ada langsung di sini. Seperti itu. Jadi ini hanya tugas saja, nggak ada umpan balik. Coba kita tes lagi, nggak ada umpan balik ini ya. Jadi hanya tugas 3, jadi umpan baliknya tidak ada. Oke, kemudian kita lanjut yang tugas 4. Ini apa ya, salah kemarin. Nah, tugas 4 masih statistika ya. Nah seperti ini, jadi materi ringkasnya. Nah, kita langsung aja tujuannya, pendahuluan, kemudian penyajian data, kemudian ini masih pada tahap materi ya. Baca dulu. Nah, ini materi ringkasnya, ini cara menggambarnya. Kalau memang kalian bisa dipraktekkan, silahkan praktekkan pakai PC ya. Kemudian ini penyajian data kelompok ya, ini ada contoh ini ya. Langkah kerjanya seperti ini. Oke ya, dibaca betul. Jadi nggak bisa ini secara sembarangan, harus mulai sekarang dikerjakan. Kemudian nah setelah dihitung data majemuk dapat disajikan dalam bentuk tabel yang tadi. Ini tidak usah ditulis, ini kan materi, tidak ada perintah. Oke ya, jadi ini jadinya ini siapanya baru yang ini ya.
Nah ini ada contoh sampai 6. Ngapain ke situ? Nah sekarang ini umpan balik atau tugas 4. Nah tugas 4 ya, ini harus disalin di buku sesuai dengan materi yang sudah Bapak contohkan di sini. Ini kan, nah, sampai di sini juga ini lengkap. Nah ini nggak ada, ini ada umpan balik. Ini tidak usah jadi ini yang nanti diposting di ditulis buku, diposting di Classroom. Jadi sebagai tugas 4. Untuk yang ini tidak usah umpan balik, ini langsung klik saja. Ya langsung klik saja, ini tidak ada umpan balik, nggak ada. Nah ini ada. Nah ini jawabannya, ditulis jawabannya saja. Ini banyak yang kurang, jadi lengkap. Ini ada 2 jawaban ya, ada pakai bentuk pilihan ganda dan isinya yang ini tadi. Nah ini isinya itu saya rasa seperti itu. Jadi untuk yang kelas 11 itu sama, jadi nggak bisa serta-merta menyontek, sebetulnya harus secara mandiri membaca secara berurutan supaya nilai Anda maksimal. Oke ya. Jadi bagi anak-anak yang belum mendengarkan, silakan nanti cari informasi ketemuannya, atau paling tidak sudah memahami bagaimana cara mengerjakan tugas di Classroom. Sama ya, saya contohkan yang misalnya kelas 11 sama, sama ya, misalnya ada 4 sama ya. Kelas 1 misalnya, ya perintahnya dibaca loh, tidak bisa merta. Bacalah dengan cermat dan tulislah di buku Anda. Ini menggambar, ini menyalin semua. Nah ini kita salin, mana yang disalin? Nah, yang dari sini. Nah, ini tidak usah yang dari sini ya. Tadi judul ya. Jadi sekarang sampai terakhir ini yang kelas 12 ya. Nah, umpan paling tak usah, jadi langsung klik kamu mengerjakan ya. Nggak usah, jadi klik kerjakan langsung. Oke. Nah, kemudian lagi yang kelas 11 ya, kelas 2 menggambar dan sudut lingkaran. Kita cek presentasinya seperti ini. Jadi berurutan supaya nilai maksimal dibaca. Ini kemudian tujuannya, kemudian medianya, ini materi ringkasnya. Kalau nggak ada perintah nggak usah, misalkan ya. Nah ini tugas 2, dengarkan YouTube sampai dengan menyalin, nanti didengarkan cara mencari ini tadi. Oke, harus lengkap dengan gambarnya. Oke, kemudian terusnya tugas 2 ya, ini masih tugas 2, dengarkan. Ada 2 ya, ada 2 YouTube. Jadi ini sama ini ya. Jadi kasih nomor 1 dan nomor 2. Oke. Kemudian seperti ini ya, ini nggak ada umpan balik ya, jadi langsung ini adalah di tugas di buku. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang khusus dengan kelas 12. Kemudian untuk yang tugas 3 mengerjakan lembar kerja siswa, ini mendengarkan YouTube, hasilnya ditulis di buku ya tadi ya. Mengerjakan soal dulu 3 soal, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita cek ya. Nah ini ya LKS nya, tulis lembar LKS. Nah ini ada YouTube nya, klik. Nah YouTube ya, tulis ini soalnya jawabannya di sini ya, kan mudah ya, harus. Nah kemudian apalagi kita cek. Nah soal 23 ini di buku ya, buku selainnya YouTube ini di buku salin. Nah, ditulis ini menggunakan YouTube sini ya. Nah, jadi kemudian ini kerjakan langsung. Kemudian selanjutnya nomor 4. Nah ini ada ya, nomor 4. Jadi nomor 4 ABC ini tidak usah ya. Oke. Kemudian nomor 6 umpan balik. Ya umpan balik langsung kerjakan, jadi tidak usah diposting. Jadi langsung masuk ke dashboard Bapak. Oke kan? Ini yang kelas 12. Kemudian selanjutnya tugas 4 yang kelas 11 ya. Perhatikan supaya ini nanti nyambung, tidak. Nah, ya. Contohnya lingkaran dan garis singgung. Tujuannya, kemudian ini materinya, materi ringkas, kemudian menggambar dan analisis.
dibaca, dipahami. Jadi enggak ada perintah, nggak usah disalin. Cara menggambar dan menghitung. Nah, ini tugas 4, klik. Nah, ada klik ini berarti mendengarkan YouTube. Kemudian setelah selesai adalah like, subscribe, dan absen ya. Kelas berapa, kemudian setelah mendengarkan. Oke. Kemudian ya, ini nulisnya 4. Kemudian umpan balik. Nah, ini tidak usah diposting, jadi langsung kerjakan seperti itu ya. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 12 itu adalah tata cara bagaimana mengerjakan secara maksimal di tugas classroom kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Ini mudah-mudahan sebagai petunjuk, manfaat, dan selalu sukses. Salam belajar.